Pencapaian KUA-PPS 2023 nih, prioritas ke depan apa nih di program? Oh, program kita ya. Jadi program kita kan yang pertama adalah pemulihan ekonomi, karena kondisi COVID kita kan alhamdulillah sudah mulai menurun ya. Mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin baik kondisi COVID. Tapi tetap COVID juga tidak bisa kita lepaskan begitu saja ya. Jadi tetap kita menjadi perhatian. Tetapi titik berat kita di 2023 adalah pemulihan ekonomi. Yang pertama, kemarin Pak Gubernur sudah mencanangkan kabupaten sentra ternak ya. Nah, itu yang akan kita kejar. Tahun 2023 ini sudah kita anggarkan kajiannya. Jadi kita akan melibatkan pihak akademisi, bagaimana kita membuat kajian, membantu menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sebagai sentra ternak yang kita akan fasilitasi dari hulu sampai ke hilir, dari mulai pembenihan ya sampai dengan pemasarannya, sampai dengan pasca produksinya. Mungkin ke depan kita tidak lagi menjual sapinya, tetapi sudah bakso, sudah daging dagingnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga mudah-mudahan nanti dari rangkaian ini kita bisa ambil juga PAD-nya untuk masuk ke Pemda Kabupaten ya. Kemudian yang kedua, prioritasnya kita akan segera mendirikan mall pelayanan publik ya. Ada 24 instansi yang akan bergabung, termasuk instansi vertikal ya. Jadi ada dari Polres, Pengadilan Agama, Imigrasi, BPJS, Perbankan, Samsat ya. Nah, mudah-mudahan ini segera kita bisa laksanakan. Terkait MPP ini ada support anggaran nggak? Bukan itu berbentuk fisik juga tuh? Sebenarnya kan kita sudah ada tempat ya di Pulung Kencana, rencananya di Pasar Pulung di lantai kedua. Jadi tinggal nanti kita memperbaiki sekat-sekat, karena ada standarnya. Untuk menjadi mall pelayanan publik itu secara fisik bangunan ada standar, secara sistem aturan semua ada standar. Jadi udah kita siapkan, dan tidak kita siapkan di satu OPD, tapi OPD-OPD yang terkait itu semua kita siapkan anggarannya. Nah, selanjutnya juga untuk stunting kita ada program Baba Menanam ya. Jadi keluarga nenekmu mandiri pangan. Jadi kita akan semua pekarangan, semua lahan yang ada di Tiuh ya, itu tidak boleh lagi terbengkalai kosong, harus dimanfaatkan ya. Kemudian diintegrasikan dengan 3K tadi, kolam, kandang, dan kebun ya. Semua kita prioritaskan untuk masyarakat yang tidak mampu, itu boleh ambil gratis ya, karena kita untuk pencegahan dan penanganan stunting yang dari hulu ke hilir juga. Bagaimana kita menyiapkan dapur dasar istilahnya ya. Jadi itu dapur dasar itu pemenuhan gizi untuk masyarakat yang tidak mampu ya, sehingga nanti kita bisa mencegah adanya kasus-kasus stunting di masa yang akan datang. Ya. Oh, infrastruktur. Jadi infrastruktur kita memang di tahun 2023 ini memprioritaskan untuk jalan-jalan yang di Tiuh-Tiuh ya, di Tiuh-Tiuh yang selama ini belum bisa dijamah lah gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah kriterianya dia harus jalan itu produktif. Itu nomor satu prioritas kita kriterianya. Jadi pada saat jalan itu memang kalau kita perbaiki maka ekonominya bisa meningkat, itu nomor satu yang akan kita kerjakan. Terakhir nih Bu, tentang Smart Village ya. Lagi. Apa? Smart Village itu menurut Ibu sendiri itu hanya aplikasi atau ruang sebuah desa yang Smart Village? Nah, itu pertanyaan pintar ya. Smart Village itu bukan aplikasi. Tolong ini dicatat ya. Smart Village itu merupakan rumah besar ya, rumah besar yang kita bangun berdasarkan database. Ya, jadi kita bohong bicara segala macam kalau nggak datanya dulu yang benar, data valid ya. Bicara stunting kita perlu data yang benar ya. Maka Smart Village ini kita bangun berdasarkan data itu dasarnya adalah NIK, jadi pakai KTP elektronik ya, sehingga semua aktivitas kita bisa tercatat ya kan. Kemudian bisa sasarannya itu bisa tepat, bisa efektif, bisa efisien, karena semuanya by data. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan data yang satu data Indonesia, satu peta Indonesia, satu data Indonesia. Nah, dengan Smart Village ini kan pakai digitalisasi ya, base-nya adalah digitalisasi. Maka semuanya menjadi lebih efisien, lebih mudah, karena sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga kolaborasi dari berbagai pihak. Itu sebetulnya